Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channelnya Guru Akhir Hayat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana kita mempraktekkan tentang aplikasi pengolah angka, di mana yang sudah kita ketahui aplikasi pengolah angka itu yang bisa digunakan, yang biasa digunakan yaitu Microsoft Excel. Baik, teman-teman semuanya, kita akan mempraktekkan tentang Microsoft Excel atau aplikasi pengolah angka. Tapi sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Microsoft Excel. Di sini Excel adalah program spreadsheet dalam sistem Microsoft Office. Jadi satu keluarga di Microsoft Office. Kita dapat menggunakan Excel untuk membuat dan memformat workbook atau buku kerja, untuk menganalisis data dan membuat data itu sendiri. Secara khusus, kita dapat menggunakan Excel itu untuk melacak data, membangun sebuah model, untuk menganalisis data itu sendiri. Kemudian kita juga bisa menulis rumus untuk melakukan perhitungan pada data itu, memproses data dalam berbagai cara, serta dan menyajikan data dalam berbagai grafik. Ini secara garis besarnya. Kemudian lembar kerja dalam Microsoft Excel dalam satu sheet, ya, ini dalam satu sheet, ya, dalam satu sheet itu terdiri dari 256 kolom. Nah, ini 200 kolom, 256 kolom. Ini kolom pertama, kolom A1, B1 dan seterusnya sampai 256 kolom. Dan 65.536 baris. 65.536 baris. Kolom ditampilkan dalam tanda huruf A, B, C, D yang tadi kita jelaskan. Ini A, B, C, D, ini namanya kolom. Kolom A baris pertama, kolom B baris pertama dan seterusnya. Kemudian dan berakhir pada kolom 4. Berikutnya, sedangkan baris dilambangkan dalam bentuk angka 1, 2, 3 dan berakhir pada 65.536. Perpotongan antara baris dan kolom itu disebut sel. Ini perpotongan antara baris dan kolom ini disebut sel. Sel A1, sel B1, sel A2, sel B2 dan seterusnya. Kemudian, misal pada perpotongan kolom B dengan baris kelima disebut sel B5. Baris kelima B. Nah, ini baris kelima dan kolom kelima. Nah, ini. Ya. Dan sel yang bergaris tebal menandakan bahwa sel tersebut dalam keadaan aktif. Nah, ini aktif. Baik. Selanjutnya, ini untuk ketampilan perlu dipahami untuk rekan-rekan semuanya. Di sini ada yang namanya ribbon. Memahami ribbon itu, ribbon adalah hal yang sangat perlu kita lakukan untuk memahami perubahan antara Microsoft 2010 ke Microsoft 2013. Nah, ini ribbonnya. Berikutnya, kebetulan kita prakteknya yaitu menggunakan aplikasi Excelnya 2013. Selanjutnya, di tampilan Excel itu sendiri yaitu ada yang namanya menu home tab,
Nah, ini Home tab. Tab ini yang sering digunakan dalam mengolah data dan data dalam Microsoft Excel. Dalam tab Home ini terdapat sebuah informasi tentang teks, tentang format cell, ini tentang teks di Home ya. Teks, format cell. Nah, ini format cell. Kemudian ada jenis huruf, ukuran dan sebagainya. Nah, antum sudah familiar semuanya ya. Ini ada jenis huruf. Dan sini ada size-nya, ada ukurannya. Berikutnya di situ juga ada format tab. Kemudian memasukkan dan menghapus kolom ya. Masukkan misalnya ini bisa insert kolom, bisa nambah ataupun bisa menghapus kolom. Nah, ini seperti ini bisa di delete. Nah, itu. Oke, bisa kembalikan. Selanjutnya yaitu ada menu insert. Antum sudah paham semuanya mungkin ya. Di sini ada menu insert, ada picture dan sebagainya. Kemudian ada page layout di tabnya. Ini page layout. Page layout ini memiliki perintah untuk menyesuaikan halaman seperti margin, orientasi dan tema. Selanjutnya ada yang namanya formula tab. Tab ini memiliki perintah untuk digunakan saat membuat rumus. Ini formula tab. Nah, ini untuk menggunakan sebuah rumus. Selanjutnya ada data tab. Tab ini memungkinkan Anda untuk memodifikasi lembar kerja dengan sejumlah besar data dengan menyortir dan penyaringan serta menganalisis dan mengkelompokkan data. Nah, ini ada data. Ini ada sort ascending misalnya, mensorot dan sebagainya. Berikutnya yaitu ada review tab. Tab ini memungkinkan atau untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa. Ini review tab. Berikutnya ada view tab. Tab ini untuk mengubah tampilan dokumen. Ini view tab. Dan zoom dan sebagainya. Ya, itu aja untuk secara teorinya di pertemuan sekarang. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba mempraktekkan sebuah penggunaan rumus dan fungsi. Tetapi sebelumnya mohon diperhatikan, penggunaan rumus dan fungsi pada Microsoft Excel untuk perhitungan dan pengolahan data merupakan fungsi utama Microsoft Excel. Yang pertama itu penggunaan rumus. Penggunaan rumus ini yang umumnya digunakan dalam perhitungan data, antara lain bisa perkalian, penjumlahan, pembagian, penentuan nilai, rata-rata dan persentase. Misalnya contoh, sini di baris pertama, sel pertama, misal kita masukkan angka 20. Kemudian di sini adalah 10. Nah, ini untuk rumusnya sederhananya adalah misalnya untuk penjumlahan ya, itu sama dengan bisa A, sel A1 ditambah sel B1. Arahkan kursornya kemudian di enter. Nah, hasilnya kalau untuk penjumlahan yaitu 20 tambah 10 itu 30. Begitu juga kalau misalnya untuk pengurangan, misalnya kita isikan lagi sininya misalnya 5 sama dengan sel A1, mohon maaf, sel A2 dikurangi sel B2 dan enter. Nah, ini untuk penggunaan rumus. Kemudian untuk penggunaan fungsi pada Microsoft Excel di 2013 ini menyediakan bermacam-macam fungsi yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Fungsi-fungsi tersebut berada pada tab formula. Kategori formula
Kategori fungsi, mohon maaf, kategori fungsi yang disediakan antara lain adalah ada fungsi finansial, fungsi date and time, fungsi math dan trig, fungsi statistikal, fungsi lookup dan reference, fungsi database, fungsi teks, fungsi logical, fungsi information, dan fungsi engineering. Baik, itu mungkin untuk secara teoretisnya.